Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke gengs, kali ini gua untuk beberapa hari yang lalu mungkin gua belum membuat video kepada Anda begitu ya, karena memang gua masih padat sekali menangani sejumlah perkara, terutama terkait dengan robot trading yang saat ini sedang bergulir perkaranya. Juga gua tangani saat ini banyak korban-korban yang sudah melakukan pengaduan. Ada sebagian yang saat ini bergulir sudah sudah berproses ya, berproses di Bareskrim. Lalu ada sebagian juga yang melakukan restoratif justice sehingga uangnya dapat kembali, alhamdulillah begitu ya. Dan kali ini gue akan sedikit keluar dari kasus robot trading, tetap di dunia trading begitu ya, tetap di dunia trading, tapi gue akan keluar sedikit dari situ karena hal ini sangat penting sekali. Mungkin teman-teman masih ingat gitu bahwa ada beberapa waktu lalu tuh saya membuat sebuah video mengenai Bapepti ya, mengenai broker lokal yang mana ada dugaan saya broker-broker lokal yang melakukan upaya-upaya yang dapat merugikan masyarakat begitu. Bahkan gue juga di sana menjelaskan ada salah satu orang ibu-ibu dan seorang bapak-bapak juga lah ya. Ini adalah dua konsumen broker lokal yang berbeda. Akhirnya mereka mendatangi saya, memberikan saya kuasa untuk saya melakukan upaya hukum, untuk melakukan satu langkah hukum yang dapat mengembalikan uang daripada orang-orang tersebut begitu. Dan alhamdulillahnya setelah mereka memberikan kami kuasa dan kami telah melakukan sejumlah upaya hukum yang kami rasa dapat membantu para korban daripada oknum atau mungkin broker lokal yang nakal, sehingga hari ini gue mendapatkan satu surat edaran atau keputusan yang ini sebenarnya nggak bisa dikatakan prestasi ya, karena memang ini adalah kewajiban dari seorang lawyer melakukan upaya hukum dan mendapatkan hasilnya begitu. Akhirnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia begitu ya, keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi begitu. Jadi keputusan dari Kepala Bapepti nomor 7 tahun 2022 tentang pembekuan kegiatan usaha sebagai pialang berjangka atas nama First State Futures. Oke, hari ini gua berani sebut namanya dan tidak menyalahi aturan karena sudah ada keputusan dari Kepala Bapepti begitu ya. Sehingga gua rasa sudah layak masyarakat tahu dan agar masyarakat bisa menghindari penawaran-penawaran dari entitas tersebut begitu ya. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menimbang bahwa PT First State Futures tidak melakukan langkah-langkah perbaikan atas pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis nomor sekian-sekian tanggal sekian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Direktur Utama PT First State Futures. Oke, itu adalah pertimbangan pertama. Pertimbangan keduanya adalah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, PT First State Futures menawarkan dan mengarahkan masyarakat untuk bertransaksi produk United Global Asset Management, perusahaan yang belum mendapatkan izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bapepti begitu ya. Ini yang kemarin sempat saya jelaskan juga ya, bahwa broker yang saya duga nakal begitu ya, menawarkan produk-produk yang ternyata tidak berlisensi atau tidak memiliki izin atau mengantongi izin dari Bapepti. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Utama PT First State Futures tidak melakukan langkah-langkah pencegahan atas penawaran dan penyaluran transaksi masyarakat kepada United Global Asset Management atau UGAM yang dilakukan oleh karyawan, tenaga pemasar atau WPB ya, wakil pialang berjangka maksudnya ya, PT First State Futures, sehingga tidak dapat mempertahankan reputasi bisnis. Oke. Jadi alasannya adalah Direktur Utama tidak melakukan pencegahan atas penawaran tersebut yang dilakukan oleh karyawan, katanya seperti itu. Tapi menurut saya ada dugaan juga, bahkan sebenarnya
Direktur Utama PT First State mungkin bisa jadi mengetahui, bisa jadi, ini dugaan ya, ini masih dugaan dan belum dapat dipastikan. Sehingga menurut saya ketika ini digulirkan ke sebuah proses hukum pidana, maka ini bisa untuk dilakukan penelusuran, pengembangan lebih jauh. Apakah ada penawaran tersebut atas pengetahuan dari si direktur utama atau tidak begitu ya? Ya mudah-mudahan tidak gitu. Mudah-mudahan memang direktur utama tidak mengetahui. Itu doa saya. Tetapi saya masih belum percaya 100% sehingga ada dugaan keterlibatan direktur utama daripada First State Futures tersebut, yang mana dugaan tersebut mungkin nanti akan ditunjang oleh sejumlah hal bukti-bukti yang bisa kita pertanggungjawabkan dari yang didapat atau dimiliki, yang kami dapatkan dan kami himpun dari klien kami, begitu ya. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor PT First State Futures cabang Jember saat ini tidak memiliki kepala kantor sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai pembukaan kantor cabang pialang berjangka. Oke. Bahwa sesuai dengan pasal 156 dan 157 Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan PBK, Bapepti berwenang mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan atau tanpa didahului sanksi peringatan tertulis. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan E perlu dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha kepada First State Futures. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf F maksud saya, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang pembekuan kegiatan usaha sebagai pialang berjangka atas nama First State Futures. Oke, PT First State Futures. Jadi di sini jelas ya, ada sejumlah pertimbangan yang memang dibuat oleh Kepala Bapepti ya untuk memutuskan begitu ya. Lalu mengingat ya hal tersebut ada terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, lalu tentang PP Nomor 49 Tahun 2014, lalu ada ya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022, lalu ada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019. Ada Permen juga nomor 80 tahun 2020, lalu ada peraturan Bapepti ya nomor 3 tahun 2018. Lalu ada peraturan Kepala Bapepti nomor 2 tahun 2016 ya. Nah, ini saya akan membacakan hasil keputusannya ya. Memutuskan menetapkan keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang pembekuan kegiatan usaha sebagai pialang berjangka atas nama PT First State Futures. Kesatu, membekukan kegiatan usaha PT First State Futures sebagai pialang berjangka dengan izin usaha pialang berjangka. Nomor izinnya adalah nomor 18 garing Bapepti garing PN garing 3 garing 2010 ya. Lalu 3 tanggal 17 Maret 2010 ya. Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 hanya dapat dipertimbangkan untuk dicairkan kembali apabila PT First State Futures telah menghentikan kegiatan penawaran dan pengarahan transaksi produk United Global Management Asset ya atau UGAM ya, perusahaan yang belum mendapatkan izin usaha sebagai pialang berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi disertai bukti-bukti mengenai langkah-langkah perbaikan. Oke. Lalu kesatunya tadi adalah membekukan kegiatan usaha PT First State Futures sebagai pialang berjangka dengan izin usaha pialang berjangka nomor izin sekian-sekian ya. Lalu ketiga, ada PT First State Futures wajib memperbaiki tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada PT First State Futures wajib melengkapi kelengkapan persyaratan kantor cabang pialang berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada PT First State Futures wajib memastikan tidak terjadi pelanggaran yang sama sejak pembekuan kegiatan usaha. Yang keenam, ada pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab pialang berjangka terhadap tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.
Yang ketujuh ada dalam hal PT First State Futures tidak melakukan langkah-langkah perbaikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, ketiga, dan keempat dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak berlakunya keputusan ini atau berdasarkan pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK atau perdagangan berjangka komoditi ya. Bapepti dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha sebagai pialang berjangka. Kedelapan, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Oke, ditetapkan Jakarta 11 Mei 2022 ya. Yang bertanda tangan langsung adalah Pak Didit Nur Diatmoko ya. Kepala PLT, Kepala Bapepti ya. Salinan putusan tersebut juga ditembuskan kepada Mendak ya, Menteri Perdagangan, kepada Sekjen Kementerian Perdagangan, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Eselon 2 di lingkungan Bapepti. Lalu ada Dirut PT Bursa Berjangka Jakarta, ya. Lalu ada Dirut dari PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Lalu ada Dirut PT Clearing Berjangka Indonesia atau KBI ya. Lalu ditembuskan juga kepada Dirut Indonesia Clearing House. Lalu ada Direktur Utama First State. Lalu ada Direktur Utama Real Time Forex Indonesia. Lalu ada Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke. Jadi dalam hal ini, apakah kami dari pihak Pablo Benua ini, Pablo Benua & Co, melakukan upaya-upaya hukum? Ya, kami telah melakukan sejumlah upaya-upaya hukum yang berujung pada pembekuan kegiatan usaha sebagai pialang berjangka. Tetapi ini berlaku hanya kurang lebih 90 hari. Jadi dari pihak First State itu masih diberikan kesempatan untuk melakukan sejumlah perbaikan mulai dari katanya untuk tidak lagi menawarkan PT UGAM dan sebagainya, lalu juga harus ada kelengkapan izin dan lain-lain ya, kelengkapan lah sebagai syarat seperti kantor harus menempatkan kepala cabang dan sebagainya di sana begitu ya. Kalau menurut saya sih ya, menurut saya dari ini bisa kita lihat bahwa memang Bapepti melakukan upaya yang baik dalam sebuah penindakan, berhasil membekukan salah satu broker yang kita duga nakal yang telah merugikan masyarakat, sehingga patut kita apresiasi PLT Kepala Bapepti yang sekarang cukup baik, cukup kredibel, berintegritas dalam memberantas ya bisa dikatakan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat lah di dunia trading ini gitu ya, di dunia perdagangan berjangka komoditi ya begitu ya. Nah, ada beberapa hal yang memang saya soroti di sini yang tadi mungkin saya udah jelaskan bahwa di sini seolah-olah ada satu opini bahwa Direktur Utama PT First State tidak mengetahui, seolah-olah ya, tidak mengetahui bahwa karyawannya melakukan hal yang mungkin menawarkan produk lain, menawarkan broker lain untuk diperdagangkan, untuk ditransaksikan oleh nasabah begitu ya. Saya nggak tahu ya, dari hasil ini saya agak sedikit perlu untuk menggarisbawahi itu, karena saya menduga ada hal ini ya bisa terjadi atas pengetahuan daripada Direktur Utama gitu. Karena ada sejumlah bukti yang memang saya himpun, yang saya dengar, dan saya dapat simpulkan bahwa saya menduga bahwa ya itu, bahwa Direktur Utama PT First State Futures tersebut sepertinya mengetahui, Tapi nggak apa-apa. Ini dari hasil surat keputusan ini kan menurut saya sudah menjadi langkah yang baik yang dilakukan oleh Bapepti ya. Jadi tetap nanti saya akan melakukan upaya hukum lanjutan begitu ya, untuk bagaimana dapat mengembalikan uang daripada para nasabah yang jelas-jelas telah merasa dirugikan ketika melakukan transaksi di PT UGAM tadi gitu ya, United Global Asset Management tadi itu ya. Karena begini, di sana di PT UGAM ini yang memainkan itu ya marketing begitu.
Sehingga saya yang memainkan itu marketing. Ada beberapa klien saya tuh beberapa justru tidak melihat akun gitu ya. Justru akun tersebut dimainkan oleh marketingnya hingga MC, hingga margin call dan rugi begitu. Dan dari situ saja itu sudah merupakan pelanggaran yang cukup berat sekali begitu. Yang harusnya bisa ada tindakan yang lebih begitu. Dan kami akan melakukan upaya lanjutan ya, baik itu pidana maupun perdata yang akan kita lakukan. Kita akan usut terus, kita akan cek terus siapa-siapa saja yang memang terlibat. Siapa-siapa saja yang memang terlibat, yang mengetahui ya, yang bisa dikatakan 3 hal yang akan saya sorot, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Itu yang nanti akan kita telusuri ya, dan kita tidak akan diam begitu, kita akan benar-benar push begitu ya. Kita akan benar-benar push agar ini tuntas dan para korban bisa segera mendapatkan haknya kembali begitu. Nah, selanjutnya ingin saya katakan begini. Biasanya setelah melewati 90 hari ya, setelah melewati 90 hari, di situ akan dilakukan evaluasi oleh pihak Bapepti begitu. Apakah dari PT First State Futures telah melengkapi hal-hal terkait dengan keputusan pembekuan tersebut begitu. Hal-hal yang tertuang di dalam pertimbangan dan keputusan yang ada di sini begitu. Apakah sudah dipenuhi dan sudah dilakukan perbaikan? Bila mana belum, maka akan dilakukan pencabutan izin setelah 90 hari tadi begitu. Sehingga opsinya masih ada 2 hal. Apakah akan dilakukan pencabutan izin atau justru malah berlanjut begitu. Berlanjut, diperbolehkan lagi, dicabut pembekuannya, ya surat keputusan pembekuan tersebut dicabut, sehingga PT First State masih bisa tetap berjalan. Gitu. Biasanya seperti itu. Yang pasti begini, atas keputusan ini telah menurut saya telah jelas begitu ya, telah terbukti oleh hasil penyidikan atau hasil pemeriksaan pendalaman yang dilakukan oleh Bapepti, oleh Biro Penindakan mungkin dari pihak Bapepti, sehingga hasil daripada pemeriksaan itu menuangkan bahwa ya PT First State di sini melakukan pelanggaran administratif sehingga diberikan sanksi administratif begitu. Nah, tetapi secara hukum sanksi administratif tersebut bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita melakukan laporan polisi. Kita bisa mengarah ke pidana begitu ya. Dan itu yang mungkin nanti akan kita lakukan begitu ya. Kita akan melakukan itu. Kita akan melakukan upaya hukum itu. Karena jelas kalau memang kita bicara karyawan yang melakukan dan tanpa sepengetahuan daripada si bos, si direktur utama, maka ya tetap karyawan tersebut wajib bertanggung jawab begitu ya, wajib bertanggung jawab. Dan saya yakin nanti si karyawan tersebut akan menyebut begitu siapa nih yang menawarkan begitu, siapa yang si karyawan tersebut mendapatkan PT UGAM ini dari siapa begitu ya, United Global Asset Management ini dari mana gitu, dia bisa tahu, lalu dia kenal, lalu ditawarkan orang begitu. Dan dari situ kan nanti akan keungkap sehingga penyidik bisa lebih mengembangkan itu dan nanti kita lihat akan berlabuhnya di mana. Selain itu, sanksi administratif ini juga bisa kita lanjutkan ke gugatan keperdataan gitu ya. Dan gugatan keperdataan ini juga nantinya jelas kita bisa menggugat PT First State Futures ya. Karena di sini jelas ini ada keputusan kepala Bapepti ya. Ini yang saya terima ya, surat edaran tersebut, sehingga saya kira sudahlah saatnya kita ini masyarakat cerdas dan masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan investasi. Masyarakat harus berhati-hati ketika ingin melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi. Cek dulu legalitasnya. Jika ada yang mengganjal, tanyakan ke Bapepti begitu ya. Ya kurang lebih itu saja yang mungkin saya bisa terangkan hari ini. Yang pasti alhamdulillah hasil daripada kerja kami, upaya kami, akhirnya kita mendapatkan suatu hal yang sebenarnya cukup gembira, tapi kita tetap belum puas sebelum apa yang menjadi hak daripada para korban bisa kembali begitu ya.
Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.